puncak ya tingkatan agama. Puncak tingkatan agama. Ingat, maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Maratibuddin ada berapa jumlahnya, Mameka? Ya, ada Islam, iman, wa ihsan. Islam, iman, ihsan. Nggak ada tarekat, hakikat, marifat, nggak ada. Yang ada itu apa? Islam, iman, ihsan. Abu Sahab jelas? Hah? Yang beta dalam mas kelam ini kurang rekengan kini. Udir, jelas? Baik. Kita sudah ambil Islam, iman. Sekarang akan kita ambil puncaknya, yaitu apa? Al-ihsan. Apa makna ihsan? Kita harus tahu. Yang selama ini kita dengar hanya hadis. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak, yakinlah Allah Azza wa Jalla pasti melihatmu. Ini yang akan kita bahas para jemaah. Makna al-ihsan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ya. Merasa diawasi oleh siapa? Allah. Jadi ngitana ruan rayanta ngono kah? Tingkah lakunta angkun saranta tidak pernah lepas dari pantuan siapa? Pantuan Allah. Jadi kalau kita merasa terus diawasi, merasa diintip, itulah namanya ihsan. Muraqabatullah fis sirri wal alan. Ya, merasa diawasi oleh Allah waktu sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, bentuk merasa diawasi itu bagaimana? Bil muhafadzah 'alal faraidhi wan nawafil. Jaga amalan wajib, jaga amalan-amalan sunnah. Tiba waktu siap. Wajtinabil muharramati wal makruhat, serta menjauhkan perbuatan-perbuatan haram dan menjauhkan perbuatan-perbuatan makruh. Inilah yang dikatakan apa? Ihsan. Jadi karena kita merasa diawasi oleh Allah, perintah selalu kita jaga, larangan selalu kita tinggalkan. Nah, bamarang kunida suka. Ya. Papa deniti ngono ba mainang deh kita tembakau ino. Papa teti assalamualaikum. Wah, mana datang mana. Nah, ketika kita ihsan tidak perlu itu para jemaah. Saya mau sembunyi, saya terang-terangan, semuanya dilihat oleh siapa? Kenapa? Ya, kalau bahasa kita mungkin CCTV Allah tuh 24 jam dan semuanya terang, ya, dan bukan sekedar Allah yang melihat, malaikat bukan sekedar malaikat mencatat, tangan kita juga melihat, kulit kita juga melihat, pepohonan semuanya melihat. Dia terlalu banyak yang melihat tuh para jemaah. Terlalu banyak. Maka lihat ketika orang azan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yasma'u mada sautil muadzin illa syuhida lahu yaumal qiyamah. Ya, tidak ada apapun dari makhluk ini yang mendengar suara muadzin itu melainkan dia akan menjadi saksi pembelanya hari kiamat. Kemudian yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum, hari itu lisannya bersaksi. Anggota-anggota tubuh kita bersaksi. Ini dia ya, siaran ihsan ini. Ini yang dinamakan apa? Kita terus merasa diawasi. Waktu kita sembunyi-sembunyi maupun kita terang-terangan. Maka lihat kisah. Kenapa? Ya, kenapa? Ya, salah satu amal saleh yang menjadikan 3 orang yang masuk dalam gua itu bisa keluar waktu dia bertawas. Nah, itu apa?
ketika seorang laki-laki ini ingin menzinahi sepupunya, pisah nak. Tidak ada yang lihat kita sudah katanya. Takutlah engkau kepada Allah. Allah Azza wa Jalla melihat kita. Takutlah engkau, Allah Azza wa Jalla melihat kita. Maka apa kata si pemuda ini? Ya Allah, dengan takutku kepadamu, bukakanlah kami pintu gua ini, terbuka dia. Jadi merasa terus diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Waktu sepi, waktu terang-terangan. Nah, bentuknya praktiknya dijaga amalan wajib, amalan sunnah, tinggalkan perbuatan haram dan perbuatan makruh tanpa ada harus apa-apa di dekat kiri kanan kita. Semata-mata kita merasa dilihat oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Lebih hebat lagi ketika kita ka'annaka tara, seperti kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang yang ihsan. Jelas ihsan? Ampun ya aran ihsan pe paling julu nih. Masya Allah, awas ihsan ini. Ya, ndak abi mainang tembakau ini. Ya. Baik. Nah, baru kita berbicara sekarang, kalau itu kita tahu maknanya sekarang. Sekarang rukunnya, lil ihsani rukunun wahidun, hanya satu rukun. Kalau kita berbicara Islam punya banyak rukun, berbicara tentang iman punya banyak rukun. Kita tahu 6. Berbicara kita rukun Islam 5. Sekarang ihsan hanya satu rukunnya. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dalam hadis ini para jamaah. Ya, kita itu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Maka lihat ya. Kalau ada orang yang ada orang yang kita hormati, muliakan di depan kita, berbeda sikap kita dengan ketimbang dia tidak ada. Sekarang Rabbul Alamin tabaraka wa taala, ya, ketika kita seolah-olah melihat dia, maka ibadah kita pun akan lebih apa? Lebih bagus. Takut kita lebih hebat. Minimalnya fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kita tidak melihat, maka yakinlah pasti Allah Azza wa Jalla melihat kita. Maka dikatakan muraqabatullah, merasa diawasi oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Baik. Hanya satu rukun saja. Sekarang kita ingin tahu pembagian ihsan. Ihsan terbagi menjadi dua. Dua bagian ihsan. Ndek kira samontong kanca disembagin deh. Pertama, al-ihsan fi ibadatil khaliq. Ihsan dalam beribadah kepada Allah. Ya. Ihsan dalam ibadah kepada Allah. Ihsan beribadah kepada Allah ada 2 tingkatan. Pertama, ainul musyahadah. Ibadahnya kita itu seperti melihat siapa? Allah. Arak tegita. Ya, seolah-olah kita melihat Allah Azza wa Jalla. Yang barang tentu di dunia ini enggak mungkin kita bisa melihat Allah. Tapi seolah-olah seperti melihat Allah. Nah, kalau kita ibadah seperti melihat Allah itu bagaimana bentuknya? Ngumbe ruana. Bagaimana bentuknya? Pertama, al-ikhlasu lillah bi'ibadatihi. Kita itu ibadahnya dengan ikhlas. Inilah dia yang dikatakan orang itu beribadah seperti melihat ikhlas dalam ibadah. Bagaimana? Fala ya'budul insanu rabbahu riya'an. Dia beribadah itu tidak riya, memperlihatkan amalannya supaya dipuji oleh orang, tidak. Maka penting para jamaah kita punya amalan yang tersembunyi. Tabadeang amal ibadah si nyebut. Perlu itu para jamaah. Sangat perlu ini. Karena itu lebih dekat kepada keikhlasan. Ya. Karena apa? Kadang-kadang hati manusia ini
Awal-awal bisa saja bukan karena Allah. Sebagaimana kata para ulama salaf, sebagaimana dibawa oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, apa katanya? Ta'allamna al-ilma li ghairillah fa abal ilmu illa ay yakuna lillah. Awalnya kata mereka, kita ini menuntut ilmu itu bukan karena Allah. Ya, bisa saja seperti itu. Misalkan apa lah, daman aku terami ngono. Ini misalkan awalnya. Ya, misalkan bisa saja terjadi seperti itu. Fa'abal ilmu kata mereka, ternyata ilmu tuh enggak mau masuk kecuali harus karena Allah. Bah kelontok suwe-suwena bah ikhlas kita ngono. Tapi harus apa? Mujahadah terus berusaha. Jadi bentuk dari seolah-olah kita melihat Allah tuh ikhlas kita beribadah. Tidak kita mau manusia itu memuji kita. Bukan kita riya, wala sum'ah, tidak mau juga ya kita itu sum'ah, memperdengari orang kalau sifatnya suara dan yang lainnya. Wala madhan, kita tidak mau juga mengharapkan pujian. Wa huwa ya'taqid annallaha yarahu. Kenapa? Karena dia meyakini Allah yang kita lihat, cukup sudah. Ngapain manusia? Wong ada yang paling atas. Ini dia bentuknya para jamaah beribadah seolah-olah kita apa? Ikhlas. Jangan riya, jangan sum'ah, jangan mengharapkan puji. Bentuk yang kedua, an yutqinal ibadah wa yuhsin adaaha. Bentuk orang itu beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah, bagus ibadahnya, pacu-pacukah? Artinya ibadahnya mantap, paten. Me guru mantap ini. Alhamdulillah. Jadi kalau dia sholat betul-betul, ndekna pesagulan, bukan asal-asalan sok ta sholat. Sisa lain dia ta sholat ngana laun. Bukan. Kalau dia sholatnya sesuai dengan sunnah, betul-betul. Bukan sekedar teori. Ini bentuk orang itu dikatakan beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat. Pertama yang kedua apa? Bagus pelaksanaan ibadahnya. Bagus pelaksanaan ibadahnya. Fayusalli salatan man yushahidu rabbahu wa huwa yara rabbahu. Akhirnya dia salat seperti orang melihat Allah langsung. Dia berani bejora. Dia ada pesagulan, tidak berani main-main. Betul-betul dia para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Taib. Ini tingkatan pertama ihsan dalam ibadah kepada siapa? Allah. Tingkatan yang kedua, ainul muraqabah. Yaitu apa? Kalau tadi melihat Allah, kalau sekarang merasa dilihat oleh Allah. Wa hiya an tastahdir anna Allah Ta'ala yaraka aw yuraqibuka, yaitu kita merasakan diri kita terus dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah, tidak pernah akan tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kalau kita kan ngantuk, mulai mata berat nih turun nih. Ente dong lelah itu. Satu. Kedua kalau sudah tidur cep. Ya, di layang terang 10 watt, 50 watt gelap. Kenapa? Bemata betutup. Jadi ya, ainul muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita rasakan anallaha yaraka yuraqibuka. Allah melihat kita, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau bahasanya kita sekarang niki, andai kata sembunyi di lubang dong kita ini tes Allah Taala denara ke dalam tanah ikan kita ita. Gabe, saya bilang kita ita. Allah Azza wa Jalla. Nah, merasa kita diawasi, ini adalah derajat yang paling rendah. Sudah kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan ihsan ibadah kepada siapa? Allah. Baik, selesai. Ya, bagian ihsan yang pertama. Ihsan yang kedua,
ihsan ilal khalq. Ihsan taruh tadi ya, baik dalam ibadah kepada Allah. Sekarang baik terhadap makhluk. Wa hadzal ihsanu naw'an. Baik terhadap makhluk itu juga dua macam. Pertama, ihsan ilan nas, berbuat baik kepada manusia secara umum. Nah, berbuat baik kepada manusia secara umum ini pada 4 perkara. Pada 4 hal. 1, bil mal, berbuat baik kepada manusia ini dengan harta. Bagaimana? Berinfak. Bagaimana? Sedekah. Bagaimana? Zakat. Nah, ihsan yang terbaik dengan harta itu adalah zakat. Ihsan yang terbaik dengan harta itu apa? Kenapa? Karena zakat itu adalah wajib, rukun dari rukun Islam, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam haditsul qudusi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya wa habba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Guru ya, hambaku ya mendekatkan diri kepadaku, amalannya yang paling aku cintai itu adalah yang wajib. Yang apa? Wajib. Maka ingat para jamaah, ibadah ya ainul musyahadah, seperti kita melihat Allah, ikhlas. Yang kedua, bagus caranya ibadah. Jadi kalau orang bagus caranya setiap ibadah ini, berarti ini menandakan ihsan. Iaran ihsan ini. Nah, sekarang ihsan kepada makhluk dengan 4 perkara. 1 dengan harta. Yang terbaik ihsan itu dengan harta membayar apa? Zakat. Kenapa? Karena ibadah setelah ibadah wajib yang paling dicintai oleh Allah, barulah ibadah sunnah. Baik. Yang kedua, al-ihsanu bil jah, berbuat baik kepada makhluk itu dengan kedudukan kita. Dengan apa? Jabatan kita. Ya, kita pakai jabatan kita untuk kebaikan. Contoh, ada yang minta syafa'ah. Minta apa? Ingat, syafaat minta bantuan dengan ucapan, itu namanya syafa'ah. Minta bantuan dengan ucapan ke penguasa. Akhirnya penguasa dia datang sendiri ke sana, enggak percaya. Tapi begitu kita punya atau punya apa? Kedudukan, datang ya, ini apa, rakyat biasa ngomong, Pak Bupati tolong kasih kita reban ya, kasih kita traktor, masyarakat butuh. Nggak didengar. Tapi begitu datang tokoh agama di tempat tersebut, tidak perlu dikenalkan oleh bupati, memang sudah dikenal. Ya kasih sudah masyarakat kita. Oh ya sudah, kalau gitu kita kasih. Nah, ini namanya syafa'ah. Ini namanya apa? Syafa'ah. Syafaat di dunia ya. Kalau syafaat akhirat, nanti Nabi yang berbicara kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah, ini namanya ihsan menggunakan apa? Jabatan. Ihsan ini para jamaah. Nah, oleh karena itu ihsan ya di dunia menggunakan jabatan dengan suara ini ya, tidak boleh menerima hadiah darinya. Nah, datang be petani na, alhamdulillah kah mau ita payur banna ne hadiah dah apa ke na manuk bembe, nggak boleh diterima ya. Kenapa? Man syafa'a syafa'atan fa uhdiya lahu hadiyah faqad ata baban min abwabir riba, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membantu seorang di dunia ini dengan ucapan tadi, lalu dikasih dia hadiah, maka dia telah mendatangi pintu dari pintu riba. Ya, lo datang ustaz lah anak tu ni mah lulus le ite kana. Au kabar kurang sang. Ampun datang wahina lulus yang ana apa kerja udah nen jawang tiang ida madu na riba.
Nah, kita badak aja dah tok teba badak berjulu ini. Lawan berdatang beda lawan. Ya. Bayar syukur, riba. Jelas ini para jamaah? Baik. Jadi bukan saja minjam di bank, ya, beranak dan semisalnya, bukan saja kaitannya dengan apa gade sawah dimanfaatin barang gade orang, bukan saja itu riba, ini juga riba. Faqad ata baban min abwabir riba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mendatangi pintu dari pintu riba. La ilaha illallah, berat. Ya. Baik, yang ketiga al-ihsan bil ilm. Berbuat baik kepada makhluk dengan ilmu. Wadzalika bi an yabdzula ilmahu li ibadillah. Ilmu yang dimiliki dia sebarkan. Ta'liman, diajarkan, ya, wa tadrisan wa ta'lifan. Ada juga yang menggunakan apa? Menggunakan tulisan. Wa amran bil ma'ruf wa nahyan 'an munkar. Mengajak kepada ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ini di para jamaah. Ya, jadi kita ini berusaha ihsan juga. Bahkan apa? Ini cara kita yang punya ilmu bersedekah. Cara kita bersedekah, dan tidak saja lewat pengajian, kita lewat khutbah Jumat. Kadang-kadang juga apa nasihat lewat pernikahan dan yang lainnya. Ini adalah bentuk dari ihsan, berbuat baik. Maka dari satu sisi para jemaah di zaman sekarang kita harus banyak bersyukur. Kenapa? Karena kita yang ngundang ustadz zaman sekarang. Kalau dahulu enggak, ya, murid yang cari ustadz, yang cari guru murid. Sekarang nih, ya, kebalik sudah dunianya para jemaah. La ilaha illallah. Ya. Begitu guru yang datang, ini itu ulek dah lagu. La ilaha illallah, ngombe aku nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar burnas, ya. Masih mending, ya, guru yang datang tuh tidak jelas di atas sunnah. Wah, ini aja mendarat tadah. Ya. Ini kenapa? Karena kita menyampaikan ilmu ihsan. Ini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Ya, kita berusaha apa yang kita miliki itu yang kita sampaikan dari ilmu agama ini. Dan mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita keikhlasan. Ya, jangan sampai kita mencari harta. Ya. Arah amplop datang kita ngaji. Ende nara amplop jarai kita datang. Ya. Masalah murid mau memberikan gurunya, ya, guru tidak ada masalah insyaallah. Tapi apa? Guru mensyaratkan lamun dia sekene niku bau. Atau apa? Kurang amplopnya, jerih datang terus lah. Macam alasannya terus. Ya Allah, ini arana apa? Ini arana dai PDAM. Bagaimana? Kalau bayar tagihan, ya kebuka kerannya. Kalau enggak bayar ya stop. Ya. Maka lihat apa kata Allah dalam surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti yang tidak minta upah dari kalian. Ya. Maka apalagi kapan cari dukungan baru ngaji, ini berat ini. Ya. Mengajarkanlah, sampaikanlah ilmu agama ini supaya orang faham agamanya. Ya. Jangan sampai ini kita jadikan jadi ladang. Masalah al-arzaq para jamaah, rizki biadillah azza wa jalla. Allah azza wa jalla tidak akan menyanyiakan hambanya. Ya, baik. Jadi ihsan yang ketiga kepada makhluk dengan apa? Menyampaikan ilmu. Yang keempat, al-ihsanu bil badan. Berbuat baik kepada makhluk menggunakan badan. Bantu dengan tenaga. Ya, apa yang kita perlukan bantu, apa yang dibutuhkan bisa dengan tenaga bantu. Ini dia 4 ihsan kepada manusia. Sekarang yang ketiga, al-ihsanu ilal bahaim. Subhanallah. Ihsan berbuat baik kepada binatang ternak. Jadi kalau di barat itu udah undang-undang perlindungan hewan. Sebelum
Orang-orang barat, orang Islam duluan. Tapi di barat apa? Hewan lebih dimuliakan daripada manusia. Kenapa? Karena kafir. Baik. Ihsan kepada makhluk atau kepada binatang ternak ini fi thalathati umur, dalam 3 perkara. Al-awwal birrahmati biha, sayangi binatang ternak. Ya, wasyafaqati 'alaiha bima yabqa 'alaiha hayatuha. Sayangi dia, kasihani dia untuk melanjutkan kehidupannya. Maka lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin. Seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. La hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kul min hashashatil ard, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dikasih makan tidak, dilepas juga untuk makan dari rayap atau ya hewan-hewan yang ada di tanah juga tidak. Bayangkan, orang bisa masuk surga gara-gara apa? Gara-gara anjing. Orang juga bisa masuk neraka gara-gara kucing. Mana dia yang masuk surga gara-gara anjing, atau dimaafkan dosanya gara-gara anjing? Wanita pezina dari Bani Israel. Ya, dia sudah kehausan, fawajadat bi'ran, dia lihat sumur, dia turun ke dalamnya. Fasyaribat, keluar. Begitu dia minum, begitu keluar, dia lihat anjing ya taduru haulal bi'r, berputar di sekeliling apa? Sumur. Talhasul ard minal atash, dia makan tanah itu saking apa? Hausnya. Dia turun, diambil dengan sepatunya karena enggak ada cebokan. Dia narak centong, sepatunya dipakai, dipegang dengan mulutnya naik, diberikan minum, faghafarallahu laha, Allah ampuni dosanya. Maka itu sebabnya Nabi SAW menyebutkan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai', Allah wajibkan ihsan, berbuat baik terhadap segala sesuatu. Maka apa? Idza qatalta fa ahsinul qitlah, kalau membunuh baik cara membunuh. Wa idza dzabahta fa ahsinudz dzibha, kalau nyembelih baik cara menyembelih. Bagaimana? Wal yuhid ahadukum syafratahu, pisau harus tajam. Ya, wal yurih dzabihatahu, begitu potong dengan cepat supaya matinya cepat. Yang kedua, bentuk ihsan kepada binatang ternak, adamul isaati ilaiha wa ta'dzibiha, enggak boleh berlaku buruk kepadanya, tidak boleh menyiksa. Ya, menyiksa tidak boleh. Hewan-hewan tidak boleh disiksa. Karena Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah, atau manusia yang paling berat siksanya hari kiamat, ya, menyiksa hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab. Yang ketiga, irahatuha inda dzabhiha, kalau memang disembelih maka percepat kematiannya. Maka adab juga dilarang kita menyembelih di depan kawannya. Adab juga dilarang kita menajamkan pisau di depannya. Itu semuanya bentuk apa? Al-ihsan. Jadi ada 3 macam ihsan. Ihsan ilal khaliq, wa ihsan ilan nas, wa ihsan ilal bahaim, ihsan kepada binatang ternak. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan malam hari ini para jamaah. Wal ilmu indallah, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, walhamdulillah rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Tafadhal. Di sini ada pertanyaan, beredar di media sosial matahari terbit dari utara, apakah sudah termasuk tanda hari kiamat? Nah, bisa dibaca itu penjelasan BMKG, tapi yang jelas kiamat memang sudah dekat. Ya, wallahu taala ala wa alam. Wanita berpakaian transparan waktu sholat sampai kelihatan pakaian dalam, bagaimana? Ini bisa mengakibatkan sholatnya tidak sah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana tata cara sujud syukur? Sujud syukur langsung turun tanpa takbir.
tanpa ada bacaan, langsung bangkit lagi. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah berkorban sapi umur kurang 2 tahun? Tidak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, la tadhbahu illa musinnah, jangan menyembelih kecuali yang umuran. Allah taala ala wa alam. Apakah boleh salat witir 1 rakaat saja ba'da isya? Kenapa tidak boleh? Nabi SAW membolehkan, dan itu minimal salat witir. Allah taala ala wa alam. Apakah ada kaitan antara sifat tawadhu dengan ihsan kepada makhluk? Ya, kita katakan secara dekat tidak. Ya. Karena at-tawadhu itu adalah lawan dari takabbur. Tawadhu lawan dari apa? Takabbur atau kibir. Kibir adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan orang. Tawadhu ini apa? Menerima kebenaran, menghormati, memuliakan orang lain. Wallahu taala ala wa alam. Benarkah ibadah bersembunyi lebih besar pahala daripada ibadah yang terlihat? Ya jelas. Kenapa? Ada alil ikhlas lebih dekat kepada keikhlasan. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah ketika salat pakai gamis ana turun sujud dengan lutut, namun ketika pakai celana saya turun sujud dengan tangan? Kita katakan ya, jangan turun sujud karena berbeda caranya karena pakaian. Turun sujud itu menggunakan dalil, bukan karena pakaian. Wallahu taala ala wa alam. Kita salat merasa diawasi, tapi tetap saja kita tidak khusyuk, bagaimana? Ya diperbaiki salatnya lagi. Ya, kenapa? Karena hati yang belum bersih, salat yang belum dipahami lebih banyak isinya. Wallahu taala ala wa alam. Adakah dalil ziarah kubur hari Jumat? Semuanya hadisnya palsu. Ziarah kubur itu kapan saja. Wallahu taala ala wa alam. Pesahab. Baik. Kita katakan ketika waktu menyembelih tentunya dikasih tahu ini untuk saya sekeluarga. Ini wah ya. Ya, luas keluarga itu. Jelas pesahab ketimbang enggak 10. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukumnya orang meminta imbalan untuk kenaikan pangkat kemudian kita kasih, apakah dosa? Ya dosa ya seperti ini. Ya wallahu taala ala wa alam. Saya punya sapi, saya sembelih, saya bagi ke orang dengan nama di tempat saya, namanya Ngandil, dengan catatan 4 bulan lagi harus dibayar. Sapinya saya beli 12 juta. Setelah dibagi perbungkusnya dengan harga sekian, sehingga sapi tersebut menjadi harga 15 juta, tapi dibayar setelah 4 bulan. Apakah ini ada unsur ribanya? Kalau bayar kontan murah, kalau bayar apa? Nyicil maka apa? Atau nempo mahal, tidak ada masalah insyaallah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Cuma masalahnya apa? Masalahnya sekarang barang ribawi apa tidak? Ini masalahnya. Ya. Tapi kita katakan bahwasanya ketika ya nempo harga lebih itu hukumnya apa, boleh. Namun masalahnya barang ribawi apa tidak? Ini dia. Kalau dia ternyata barang ribawi, uang barang ribawi apa tidak? Ribawi. Kemudian daging timbangan barang ribawi, ini harus kontan. Tidak boleh ditakhir pembayarannya. Apakah ada keutamaan sedekah hari Jumat? Kita berharap. Kenapa? Karena hari Jumat hari yang mulia. Wallahu taala ala wa alam. 2 pesahab. Riwayat hadis Muslim. Terhapus wah amalan. Maka ini bahayanya meninggalkan sholat asar. Umum hapusna. Umum. Maka nyonya be. Ya, wallahu taala ala wa alam. Pertama, kudanya sudah jalan dipecut terus, katanya enggak boleh.
Kalau sudah jalan tidak usah lagi. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana mahasiswa ngerjain tugas temannya dikasih upah? Kalau untuk menulisnya bukan mencarikan jawaban, tidak ada masalah. Istilahnya jasa tulis menu. Tapi untuk mencarikan dia jawaban, kemudian membuatkan orang skripsi, bukan nulis loh. Ya, bukan kitabah, nas menyalin. Ya, maka ini apa? Dosa ini. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan pertama, apa zikir kita selepas sholat Jumat? Tidak ada bedanya dengan zikir 5. Tidak ada bedanya. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara kita supaya amarah itu bisa diredam? Pertama, ta'awudzubillah, berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena amarah itu dari syaitan. Yang kedua, kalau orang lagi berdiri dia duduk. Kalau dia duduk dia tidur. Kemudian apa? Di antara obatnya yaitu dia berwudu. Wallahu taala ala wa alam. Ya, silakan ada lagi pertanyaan. Baik. Bagaimana selesai kita mandikan jenazah, ngantar jenazah, dikasih apa? Beras, kain, balikin. Suruh dia ngasih orang lebih memerlukan. Sebab apa? Kewajiban kita masa ngambil upah. Maka gitu kan dia bilang jelobi upah aku sholat hendak ngono. Nggak ada orang ngambil upah dari kewajiban. Apa mau pahalanya dan dapat di akhirat? Habis di dunia. Wah kata. Ada juga ya begitu sholat jenazah dibagikan di amplop. Siapa yang sholat dikasih amplop semuanya. Ya jangan sampai habis pahala kita nih di akhirat nanti. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan. Zikir setelah subuh dan zikir setelah maghrib, qul huwallahu ahadnya sekali saja. Wadhu sahih. Ya, yang 3 kali itu karena kaitannya zikir pagi dan zikir petang. Jadi maghrib, subuh tetap qul huwallahu sekali, qul a'udzu birabbil sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Wa hadha huwas sahih. Tidak apa 3 kali. Wallahu taala ala wa alam. Qabliyah zuhur 4 rakaat sekaligus 1 tasyahud di akhir saja. Adapun ba'diyah 2. Kalau memang mau 4. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi komandan. Pertama hakikatnya tidak jauh beda. Ya, cuma ya as-shadaqah bisa untuk zakat, bisa untuk sedekah biasa. Nah, adapun infak, ya ini juga ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib kepada istri dan anak, adapun infak yang sunnah kepada masjid atau yang lainnya. Ya, jadi dikatakan sedekah masuk zakat, tapi kalau infak tidak ada zakat. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik. Nazar belum bisa dilaksanakan maka wajib untuk diganti. Ya, puasa 3 hari itu paling minimal sudah. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Baik. Pertama, salat qabliyah maghrib ada. Tapi Nabi SAW mengatakan liman syaa, bagi yang mau. Wallahu taala ala wa alam. Adakah salat ba'da Jumat? Ada. Mau 2 silahkan, mau 4 juga tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum makan daging dari upah kurban? Tidak boleh ya ambil upah dari daging untuk kurban itu. Jadi harus yang punya kurban menyiapkan uang sebagai upahnya. Tapi kalau sebagai hadiah atau sedekah boleh. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Pertama kita katakan ya, kalau ada anak, ada bapak. Tiba-tiba anaknya mati duluan. Anak yang mati duluan ini masih punya saudara. Di samping punya saudari. Meskipun dia yang mati ini punya anak. Maka apa? Kalau duluan mati si anak ini, bapak belakangan, ketika bagi waris memang anak tidak dapat. Cucu begitu, cucu tidak dapat. Kenapa? Karena lebih dekat dari cucu itu kepada si mayit adalah siapa? Anak, bukan cucu. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Dan ingat ndek tagen hidup isi warisan. Kita hidup karena rizki dari Allah azza wa jalla. Jelas
Ya, buktinya apa? Kita niki para jamaah, wah nita mau dah kadang-kadang. Tapi apa masih hidup kita? Jelas kiri? Wallahu taala ala wa alam. Baik, saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Apa bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini? Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.